warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, tamu Rasulullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkesempatan untuk keliling Masjid Nabawi, yang mana kita ini kehabisan waktu ya. Jadi mungkin bapak-bapak belum sempat eksplor keliling-keliling. Nah, pagi hari ini mumpung ada waktu kita keliling-keliling, sifatnya bebas, monggo nanti setelah ini kalau mau ke Rasulullah ya ke Rasulullah, kalau mau pulang pulang. Ya. Nah, pagi hari ini sebenarnya kalau kita keliling Masjid Nabawi itu ada dua tempat yang biasanya dikunjungi. Yang pertama adalah Sakifah Bani Sa'idah ini. Kemudian yang kedua Masjid Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah atau Masjid Awan yang kemarin diceritakan Ustadz. Cuman Masjid Ghamamah ini sekarang tertutup ya, nggak boleh karena sempat ada orang Indonesia yang tahlilan di sana. Jadi terus akhirnya orang Indonesia di-ban atau ditandain nggak boleh ke Masjid Ghamamah. Nah, inilah makanya kalau kita ke Tanah Suci itu ya kita mengikuti apa maunya tuan rumah aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, tempat ini Sakifah Bani Sa'idah itu kalau zaman sekarang mungkin disebutnya sebagai pendopo ya, atau tempat musyawarah. Dulu tempat musyawarahnya Bani Sa'idah. Ya, terus waktu Rasulullah SAW meninggal, jadi kaum Muhajirin dan Ansor itu agak terpecah. Kaum Ansor setelah Rasulullah meninggal langsung berkumpul di tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'idah ini. Makanya tempat ini di sekelilingnya sudah jadi gedung semua, tapi Sakifah ini masih dipertahankan. Padahal kalau dijual harganya pasti mahal sekali karena saking dekatnya dengan Masjid Nabawi ya. Nah, sahabat Ansor semuanya berkumpul di sini, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Ubadah bin Somit ya, berkumpul dan menghasilkan konsesi. Jadi dulu itu terpisah, secara politik itu terpisah, kaum Muhajirin, kaum Ansor itu punya pendapat masing-masing. Kaum Ansor, yaitu orang asli Madinah, itu berpendapat bahwa setelah Rasulullah meninggal, dunia Islam harus segera punya pimpinan. Maka mereka sepakat mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasulullah. Nah, itu terjadi di hari ketika Rasulullah meninggal. Nah, adapun sahabat Muhajirin semuanya sedang sibuk berduka, sibuk memikirkan, memusyawarahkan Rasulullah meninggal ini mau digimanakan. Karena Rasulullah meninggal hari Senin, dimakamkannya hari Rabu. Jadi nggak langsung dimakamkan karena mereka harus bermusyawarah dulu. Nah, yang mulosoro Kanjeng Nabi kemarin sudah kami singgung ya, Abdullah bin Abbas, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian ada Sayyidina Hasan Husain, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Fatimah, dan Sayyidah Aisyah. Mereka semuanya mempersiapkan pemakaman Rasulullah. Nah, sedangkan orang Ansor sibuk mempersiapkan pengganti Rasulullah. Nah, ini dipelintir oleh orang-orang Syiah mengatakan bahwa itu loh orang-orang kaum muslimin itu nggak punya akhlak. Nabi lagi berduka kok mikirin kekuasaan. Padahal nggak seperti itu. Karena memang harusnya ya begitu. Maksudnya harusnya begitu sudah tidak ada pemimpin ya kita harus segera mencari pemimpin yang baru supaya tidak terpecah umat muslim. Akhirnya mendengar kaum Ansor sudah membayar Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Abu Bakar kemudian mendatangi Sakifah Bani Sa'idah ini dan mengatakan bahwa kita harus bermusyawarah, tidak langsung kemudian mengambil keputusan. Akhirnya kaum muslimin hearing ya, mendengarkan pendapat. Ada yang mengatakan wah ini yang pantas diangkat itu Umar bin Khattab karena Umar itu tegas, jagoan, menangan gitu ya. Tidak ada yang tidak takut dengan Umar. Tapi kemudian Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana aku bisa memimpin kaum muslimin sementara ada Abu Bakar yang lebih soleh daripada aku. Itu kerendahan Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat semuanya sepakat bermusyawarah gitu ya.
Jadi wa amruhum syura bainahum, diperintahkan untuk bermusyawarah itu benar-benar dilakukan oleh sahabat. Kemudian keputusan akhirnya adalah yang berhak untuk memimpin kaum muslimin adalah yang ditunjuk oleh Rasulullah selama 1 minggu Rasulullah sakit menjadi pengganti imam rawatib Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dibaiat di tempat ini, Sakifah Bani Sa'idah ini, semua sahabat membaiat. Kecuali ada beberapa yang telat membaiatnya, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa telat? Karena pertama Sayyidina Ali masih mempersiapkan pemakaman Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Ali agak sedikit berbeda pendapat bahwa harusnya pemimpin kaum muslimin tidak dibaiat di Sakifah Bani Sa'idah. Soalnya ini miliknya Bani Sa'idah saja, bukan miliknya kaum muslimin. Ini kan milik salah satu golongan. Akhirnya setelah sudah dibaiat di sini, Sayyidina Abu Bakar dibaiat ulang di Masjid Nabawi. Akhirnya semuanya membaiat, termasuk Sayyidina Ali dan yang lain, dan sahabat yang lain. Yang tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar hanya beberapa sahabat yang terkenal. Salman Al-Farisi itu tidak membaiat. Tapi itu tidak kemudian menggugurkan beliau sebagai khalifah Rasulullah SAW. Nah, tempatnya adalah ini Sakifah Bani Sa'idah. Nah, nanti kita kalau ada waktu silahkan anjana kalau mau foto-foto di sana, atau kita nanti foto dulu di sana, terus ngeliat-ngeliat. Tapi udah ditutup ini. Dulu bisa masuk, Pak. Sekarang nggak tahu, mungkin mau dibangun apa gimana. Demikian guys cerita tentang Sakifah Bani Sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.